Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil Carry 10 bekas angkot teman-teman, ya, dipotong menjadi pickup dan mesinnya diganti memakai mesin motor Thunder 125. Intinya channel ini membahas tentang mobil bermesin motor. Nah, oke teman-teman, ada satu pertanyaan atau suatu keluhan ya dari teman yang sudah berkomentar bahwa setelah jadi mobilnya, kenapa penghubungnya suaranya kasar dan keras gitu. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu teman-temannya, mari kita panasi dulu mobilnya, kita parkirkan dulu di tempat yang lebih luas untuk saya coba mengira-ngira penyebabnya, bisa bantu mencari penyebabnya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Nah, oke teman-teman, ini adalah penampakan kabin, pokoknya ruangan sopir gitulah, seperti ini. Jadi dia cuman ada tambahan persneling ini untuk persneling motor, dan persneling mobilnya tetap ya teman-teman. Mari kita panasi terlebih dahulu mesinnya, sekalian kita parkirkan di tempat yang luas agar lebih mudah untuk melihat posisi mesinnya. Cara manasinya juga gampang teman-teman, tinggal kita on kan kontaknya ya, kita hidupkan kontaknya, kemudian kita tekan tombol starternya. Suaranya masih suara mesin motor, karena memang pakai mesin motor dan knalpotnya hanya pipa lah teman-teman, bukan knalpot mobil. Pangkalnya pakai pangkal knalpot motor, dibengkokkan dan ujungnya dikasih pipa. Nggak perlu lama-lama manasinya teman-teman, karena mesin motor memang cepat panas. Dan sekarang kita mundurkan untuk mencari tempat yang lebih luas. Untuk persneling teman-teman ya, saya jarang memakai persneling gigi 1 untuk di motor, jadi 2, 3, 4 itu saja, karena kalau gigi 1 itu terlalu bergetar. Karena ini mesin motor Thunder yang gigi 2, 3, 4 nya itu ke belakang, jadi kita tinggal kasih naik ke belakang begini. Setelah itu baru kita masukkan gigi persneling mobil. Kalau persneling mobil nggak ada perubahan, tetap seperti biasa, jadi langsung gigi atret. Gigi mobil pun juga seperti itu. Saya juga jarang memakai persneling 1 karena memang terlalu getar atau terlalu berat tarikannya, kecuali mungkin kalau di jalan berat ya, atau muatan berat gitu teman-teman. Jadi kita masukkan gigi atretnya. Kalau untuk gigi untuk kopling dan tali gas kan ya itu kelihatan sandal jepit itu teman-teman, itu kopling. Jadi kopling motor itu ditarikan kabelnya ke pedal kopling. Kemudian juga dengan gasnya, kita tarik pedal gasnya, kabelnya ke gas. Nah, ini sandal jepit jatuhnya teman-teman. Untuk remnya tetap pakai rem mobil, hanya saja dia sudah nggak pakai manifold, jadi dipasang pir seperti ini teman-teman, 2 biji. Jadi kalau diinjak dia bisa naik kembali, nah, seperti itu. Karena dia ada batuannya pir ini teman-teman, 2 biji. Oke teman-teman, sekarang kita mundurkan.
sekarang kita periksa di bawah joknya atau di posisi mesin motornya. Kira-kira apa penyebabnya sampai penghubung itu bunyinya keras dan ya kemungkinan juga getarannya mesin itu terasa gitu. Baik teman-teman, sekarang kita buka joknya. Nah teman-teman, ini joknya yang tempat duduk sopir sudah dibuka. Sebelah sini saja sudah bisa lah saya rasa untuk menjelaskan kira-kira apa penyebabnya. Jadi ini posisi mesinnya menghadap ke sana ya teman-teman. Ini posisi belakang, jadi asgirnya bisa menghadap ke transmisi mobil. Nah ini penghubungnya teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman ya yang membuat penghubungnya itu berbunyi karena dia terlalu panjang. Jadi dia mentok ke mesin teman-teman. Seharusnya dia itu ada praynya biarpun beberapa mili saja. Di ujung sini dia harus ada praynya teman-teman. Jadi dia nggak mentok ke mesin. Kalau dia mentok otomatis akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Dan seperti ini teman-teman ya, ada praynya. Nah otomatis kalau dia ada praynya dia nggak mengakibatkan getaran atau mengakibatkan bunyi gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan teman-teman ya, karena yang di dalam sana teman-teman itu kan ujungnya dikasih gigi gerigi kampas kopling. Kemungkinan yang diambil itu bukan cuma gigi geriginya, masih terpasang sama kampas koplingnya. Ya jadinya seperti kipas, akhirnya bunyi teman-teman. Jadi kalau bisa kampas koplingnya itu diambil, dipotong, dihilangkan lah. Dan yang dipakai itu cuma gigi geriginya untuk ujung penghubung ini. Jadi dia nggak kayak kipas gitu. Cukup gigi geriginya saja yang dipakai karena yang lain sudah nggak dipakai. Ya itu penyebab kedua ya teman-teman. Penyebab ketiga itu mungkin karena mesinnya masih bergoyang. Nah sebenarnya mesin ini biar bagaimanapun tetap goyang, tetap getar gitu, bukan goyang ya teman-teman. Karena dia memakai pangkon mobil dulu, karet kiri kanan ada semua teman-teman. Biarpun dia sudah dipegang, di sini ada dua yang pegang, yang ini dengan yang di bawah ada, di sana juga ada dua. Tapi yang di atas juga harus dipegang ya teman-teman, harus ada pegangan. Kalau dia nggak dipegang, yang di atas dia akan goyang seperti ini. Nah itu otomatis mempengaruhi putaran penghubung ini teman-teman, dan akhirnya mesinnya goyang, mengakibatkan larinya kurang kenceng. Kemudian suara getaran dan juga suara penghubung ini akan mengganggu. Nah solusinya pegangannya seperti apa teman-teman, itu yang di atas kita pegang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini ada pegangan ya, itu yang baut di mesin itu, dan dipasangi besi memegang ke depan sini teman-teman. Plat itu ya teman-teman. Bisa juga sebenarnya ke belakang atau depan belakang dipegang semua bisa. Nah seperti itu pegangannya. Otomatis kalau dia dipegang seperti itu teman-teman, dia sudah nggak goyang maju mundur atau kiri kanan lah. Dia hanya bergetar seperti mesin mobil biasa. Harus dikasih pegangan begitu ya teman-teman, supaya dia nggak goyang. Jadi bisa stabil lah. Nah solusinya kalau penghubung kita sudah membuat penghubung seperti ini dan misalnya terlalu panjang, sementara kita sudah terlanjur jadi bagus gitulah, dan kita susah untuk memotongnya karena terlalu banyak kerjanya, bisa diakali teman-teman, yaitu dengan cara mengganjal mesin ini di bagian sini. Ini kan kancingan mesin ya teman-teman, jadi ada baut yang keluar dari masukan ke mesin ini, tembus ke sini. Nah di dalam sini jarak antara mesin dengan siku ini, pegangan ini teman-teman ya, itu dikasih ganjal seperti ini. Nah ini saya ganjal pakai laker motor, jadi dia otomatis mesinnya kalau diganjal pakai ring atau laker motor dia akan terdorong ke sana, dan itu akan membuat jarak ini penghubung ini. Jadi nggak perlu dipotong atau apa, kalau memang cuma sedikit jaraknya cukup dikasih ganjal di sini teman-teman. Nah ini ganjalnya ini teman-teman, mudah-mudahan kelihatan jari saya ya, itu ganjalnya.
Ini jarak dari mesin ke siku ini saya ganjal lager motor dan ring juga yang agak tebal. Istilahnya sampai bisa menjadikan penghubung mesin ini ada jaraknya. Nah, ini kentara teman-teman, ini ada jaraknya, dia jangan menempel di mesin supaya nggak bunyi dan nggak terlalu bergetar. Kalau sudah terlanjur jadi penghubungnya, ya cukup ini saja yang kita kasih ganjal pegangan mesinnya supaya dia bisa terdorong ke depan mesinnya, jadi otomatis bisa membuat jarak di penghubung ini. Nah, oke teman-teman ya, demikianlah penjelasan ini, semoga mudah dipahami dan silahkan bertanya lagi teman-teman, siapa tahu masih ada yang perlu ditanyakan saja. Insya Allah saya akan menjawabnya di uploadan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.